Hai guys, balik lagi di channel kita Nara bareng gue Yudit di segmen pertama kali. Nah, jadi segmen pertama kali itu segmen dimana kita menceritakan pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Nah, tapi kalian bingung gak sih kenapa ini settingannya kok beda? Kayak ini ada laptop, terus kali ini bukan gue yang ngobrol di sini, tapi gue udah ada tamu spesial banget. Nah, ini mending kalau kalian penasaran, kita langsung aja kenalan sama Nabila di sini. Hai Nabila. Halo Hai. Halo semua. Jadi boleh perkenalin aku diri Nabila. kalian. Oke, Aku Nabila. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Indonesia dan sekarang aku lagi di Jakarta. Makanya kita sekarang lewat Zoom, nggak bisa ngomong langsung. Iya. Kita lewat Zoom ya. Jadi makanya kita pakai Zoom. Jadi jarang-jarang kita tuh nggak pernah makan. Pertama kali banget. Ini justru pertama kali buat kita interview buat konten pertama kali lewat Zoom. Jadi kayak aku excited banget sih. Nah, jadi buat kalian mungkin pada tahu kali ya, ini Nabila kok familiar sih mukanya. Jadi Nabila itu dia waktu itu ada di kontennya Bang Radit. Jadi Nabila itu ditantang buat bikin stand up comedy 2 hari doang, bener gak? Iya, jadi 2 hari persiapan, terus hari ketiga langsung naik perform di Ketawa Comedy Club. Jadi di depan orang yang benar-benar nggak kenal sama sekali. Wah, gila sih. Nah, jadi kita penasaran nih, jadi makanya aku ngajakin Nabila buat syuting di konten pertama kali kita ini. Jadi kita bakal bahas pertama kali stand up comedy, bener gak? Kayaknya ini bakal menarik soalnya banyak orang yang justru habis videonya naik langsung nge-DM aku gitu, kayak nanyain gimana rasanya stand up comedy, keren banget, apa tuh namanya, sebenarnya gue tertarik tapi bla 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 bla. Jadi kayaknya ini sesuatu hal yang lumayan umum yang kayak orang tuh tertarik tapi takut gitu. Jadi aku seneng juga sih bisa sharing pengalamannya dari sisi aku juga. Thank you banget loh udah mau diajak sharing sama kita. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, kan bisa diajarin stand up sama Bang Radit karena Nabila magang ya sama Bang Radit ya. Nah, Nabila tuh udah magang sama Bang Radit tuh dari kapan ya? Jadi aku mulai magang sama Bang Radit tuh dari bulan Mei. Terus ini sekarang November, bulan terakhir aku magang di tempatnya Bang Radit. Oh, jadi kalau di total berarti berapa bulan ya itu? Jadi totalnya emang 6 bulan dari pas awal dari awal mereka ngebuka registrasinya emang udah dikasih tahu bahwa emang ini tuh bakal internship yang rada lama, 6 bulan gitu. Oh, I see. Tapi ya 6 bulan yang lumayan menarik. Pastinya lah. Terus berarti ini posisi kakak magang tuh berarti sebagai apa ya tadi? Sebagai Creative Content Officer. Jadi kayak misalkan bantu riset tentang konten-konten yang mungkin menarik, tren-tren sekarang yang bisa dinaikin jadi konten. Jadi kayak misalkan kemarin pas lagi booming croffle, terus kan kita bikin perang makanan croffle, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa di up gitu. Terus juga bantuin caption. Nah, setelah Nabila magang di situ, kan ini magang nih ya. Kalau menurut Nabila sendiri, culture atau kayak suasana kerja sama Bang Radit itu gimana sih sama tim-timnya gitu? Gimana ya? Mungkin karena masih magang juga, jadi mereka belum terlalu kayak pressure di kita gitu. Jadi sebenarnya jujur aku ngerasa relax banget sih. Kayak sempet ada periode yang kayak seminggu, hampir 2 minggu tiba-tiba nggak ada kerjaan sama sekali gitu. Soalnya mereka juga sibuk sama hal produksi mereka gitu loh. Tapi banyak banget sih seru gitu loh. Kayak orang-orang di timnya juga bisa diajak ngobrol. Kita juga sering bikin jokes-jokes, ngasih punchline. Terus habis itu kan di kreatif itu ada Kak Reza sama Kak Rais. Jadi ngobrolnya tuh enak gitu sama mereka, kayak mereka ngelucu bisa, dan mereka juga bener-bener ngerti kerjaan mereka gitu dan kebiasaan Bang Radit dan lain-lain. Jadi ya culture-nya enak sih.
lumayan terbuka gitu. I see. Kalau misalnya selama magang ini sendiri nih, ada nggak sih satu kejadian gitu yang bener-bener memorable banget gitu sama Nabil? Mungkin bukan kejadian sih, tapi waktu itu kita pernah ke Anyer bareng-bareng buat ke Novus Jiva buat ngerjain konten sama sekalian rekreasi juga sih. Dan bukan di Novus Jivanya justru yang memorable, tapi pas lagi di perjalanan ke sana, karena selama perjalanan itu bener-bener kita tuh saling ngejokes, terus kayak MC abal-abalan gitu di dalam, dan seru banget lah, kayak beneran ketawa-ketawa hal-hal tuh bodoh-bodoh gitu. Jadi itu bener-bener kayak ngerasa tim bondingnya banget gitu. Dan aku juga seneng sih kayak kerja sama Bang Radit, jadi kenal juga kayak Bang Radit tuh kayak gimana orang aslinya, terus behind the scenes worknya tuh bisa ada apa aja, dan jadi kenal juga sama Kanisa, ketemu Alea sama Aksa gitu. Jadi ya gitulah. Iya, seru ya. Nah, kan udah ngomongin soal magang nih sebelumnya. Aku langsung masuk ke soal si stand up comedy nih ya. Soalnya aku kepo banget sih. Mungkin ada yang belum nonton juga kali ya videonya Nabila sama Bang Radit, itu nanti bisa di-link sih videonya sama aku. Kalian harus nonton banget karena itu bener-bener perjalanan kayak belajar stand up comedy dari nol banget, dari gak tahu apa-apa sampai tampil di comedy club. Dan itu menurut aku menarik banget sih videonya, parah. Jadi kalian harus banget nonton videonya ya. Nah, aku pengen nanya nih, kenapa bisa Bang Radit tuh nawarin ke Nabila gitu? Kayak tiba-tiba aja gitu, iseng atau gimana? Oh, iseng sih enggak ya. Tapi ya mungkin ada elemen isengnya dikit sih. Tapi sebenarnya ide ngajarin orang jadi stand up comedian tuh udah ada dari pas pertama aku masuk magang gitu. Cuman gak ketemu-temu orang yang tepat, yang cocok tuh siapa, sama kalau ada orangnya gak tahu angle-nya tuh gimana gitu. Jadi pas yang di Anyer itu kan selama di perjalanan kita saling kasih punchline terus tebak-tebakan receh gitu kan. Jadi pas satu malam kita lagi ada diskusi tim kreatif, terus Kak Rais kayak nge-up gitu ke Bang Radit kayak, "Bang, kenapa nggak coba Nabila aja, dia selama di perjalanan kayak gitu." Terus juga beberapa kali aku ngasih kayak tebak-tebakan receh ke Bang Radit gitu kan. Terus Bang Radit kayak, ada potensi sih, bisa aja gue ngasih angle-nya anak magang gitu. Dan dia nanya kayak, gimana Nap, kayak lu bersedia nggak kayak untuk atau jadi kayak gitu. Ya pasti lu bakal nggak lucu, jadi ada kemungkinan besar kalau lu orang nggak langsung ketawa gitu loh sama jokes lu, dan mungkin bakal malu banget. Dan tapi nanti bakal kita kasih tools-toolsnya juga gitu, kayak dikombutin dan segala macam. Lu prepared gak untuk itu? Dan aku sih mikirnya kayak what's there to lose gitu loh, kayak ya udah bodo amat gak sih, kapan lagi. Langsung sama Bang Radit, terus abis kita deal, terus dia nanya-nanya kayak komedi style aku kayak gimana, jadi biar dapat komedi badinya yang cocok gitu. Terus bener-bener lah wah, parah sih, seru banget. Mungkin kalau yang pengen nonton fullnya ya harus nonton videonya Nabila sih, biar kayak tahu gitu apa aja. Nah, tapi mungkin kalau ada yang belum nonton nih, coba Nabila bisa jelasin nggak kayak selama proses 2 hari belajar itu tuh kayak Nabila belajarnya apa aja gitu sama buat nulis stand up comedy-nya? Sebelum bener-bener ketemu Bang Dani Beler di hari pertama, itu aku udah dikasih tahu sama Kak Rais sama Bang Radit, coba cari dulu keresahannya apa gitu, yang menurut lu menarik untuk dikasih tahu orang, atau mungkin nggak menarik tapi penting buat lu gitu. Jadi kayak dari situ aku udah ngeriset beberapa keresahan, kayak misalkan tentang aku yang mau lulus, dan perjalanan cintaku, kayak otaknya udah kemana-mana gitu kan. Terus pas di hari H, pas ketemu Bang Dani Beler, itu tuh bener-bener di direct gitu, kayak karena ini pertama kali stand up, mungkin jangan langsung ngambil topik yang berat atau yang terlalu jauh gitu, coba aja dari diri sendiri.
Makanya kan kalau Yudit kan udah nonton kan, Iya. itu kan kontennya masih kayak perkenalan diri, kayak nama aku siapa, tentang latar belakang gitu. Jadi pas proses penulisan tuh bener-bener aku tuh melihat dari pengalaman aku pribadi sendiri gitu. Jadi benar-benar harus cari hal yang relatable gitu. Karena dari situ orang juga bisa jadi kenal dan jadi relate ke permasalahan kita gitu. Terus pas hari kedua, pas lagi belajar presentasiinnya, itu tuh susah sih, soalnya aku biasa untuk presentasi, public speaking, atau MC gitu kan. Cuman untuk stand up comedy ini emang harus luas gitu. Dan salah satu masalah aku tuh, aku terlalu tense dan jadi kayak intonasinya tuh flat, kayak bener-bener halo pemirsa gitu, kayak bukan ngasih cerita atau kalau mau ngelucu jatuhnya tuh kayak ngeforsir banget gitu. Jadi bener-bener kalian harus nonton videonya deh, cara Bang Radit ngajar aku untuk bener-bener bisa kayak santai dan ngelos gitu tuh menurut aku kayak jadi sesuatu hal yang baru juga gitu. Iya. Gila sih. Tapi menarik banget sih emang. Terus setelah nulis materi dan kayak diajarin buat nulis materi segala macem, nah pas waktu tampil di comedy clubnya nih, nervous gak sih Nabila? Jangankan pas mau tampil, pas selesai hari kedua, selesai filming partnya namanya presentasinya, itu udah langsung deg-degan cuy, bener-bener langsung kayak oh my god, ini udah 2/3, gue nggak bisa tiba-tiba bang sakit nih nggak jadi deh gitu. Ya kan, ya langsung kayak ya Allah nih, ya udah dikasih tahu sih kalau mungkin gak bakal lucu, dan aku sendiri udah kayak ngebatin kayak ya udah whatever happens, tapi tetap aja kayak waduh ini kan nanti jadi konten ya kalau nggak ada hal yang menarik gitu. Terus gue gak cuma malu-maluin diri gue sendiri, tapi kayak kontennya jadi jelek gitu kan. Ya bener deg-degan banget. Terus pas hari H juga di audience ternyata ada beberapa orang yang aku kenal lah, kayak misalkan kayak ada ngeliat Next Carlos, kayak oh my god gue sering lihat terus dia ngeliat gue. Terus semua keluarganya Bang Radit, adik-adiknya gitu juga kayak udah aku bismillah aja pasrah. Tapi sebelumnya Nabila tuh udah pernah tampil ke orang sebanyak itu belum? Pernah, tapi karena konteksnya beda, jadi menurut aku ini pengalaman yang baru banget sih. Kalau misalkan kayak nge-MC gitu, itu kan udah ada skripnya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang salah, ya nggak peduli gitu loh, kayak orang reaksinya gimana, kan yang penting kayak ikutin sesuai jadwal gitu kan. Benar. Kayak oh ya udah gitu. Kalau ini kan bener-bener apa ya, lebih engaging, lebih interaktif gitu. Jadi aku tuh ngasih cerita untuk orang ini ngerespon gitu. Benar. Jadi bukan dinding aja. Iya. Nah kan Nabila bilang waktu itu kayak nervous banget kan, bahkan dari sebelum tampil juga udah deg-degan parah. Nah Nabila sendiri gimana sih cara nge-overcome kayak ketakutannya itu? Waduh, kalau ini sih apa ya, caranya personal banget sih. Jadi kalau aku mikirnya ya udah terlanjur di atas, ya udah bismillah whatever lah gitu. Jadi ya udah kayak langsung los aja, keluarin. Ya nanti pas di atas tuh, pas udah mulai ngomong hal pertama kayak halo semua dan semua pada ngerespon tuh langsung kayak lega dikit gitu, enak gitu. Jadi kan Bang Radit salah satu tipsnya tuh untuk lupain segala hal yang mau aku omongin, ingat aja poin-poinnya. Nah itu tuh nggak cuma ngebantu dengan intonasi aku, tapi juga ngebantu kayak pas di atas aku nggak jadi terpaku sama habis ini harus ngomong ini, habis ini harus ngomong ini. Aku jadi kayak oh iya aku ngomongin ini deh gitu. Jadi yang penting tuh familiar, kayak tahu mau ngomong apa saat di panggung atau di depan. Terus tarik nafas aja dan senyum gitu, otentik. Kayak orang juga pasti paham lah mau presentasi stand up comedy atau presentasi in general
kayak orang paham kalau lu di depan tuh pasti lu canggung, lu deg-degan gitu. Jadi selama kita bisa mengkontrol diri itu tuh, dan udah tahu kita mau ngomongin apa, it's okay gitu. Gak harus bener-bener tek-tek. Iya bener sih. Apalagi kan kalau dari Nabila gini berarti aku nangkepnya kayak ya udah terobos aja gitu ya, kayak ya udah di depan juga gitu, sekalian aja gitu. Iya sih, yang pas mau naiknya doang, kayak pas kan aku tuh urutan ketiga di hari itu. Jadi pas orang pertama naik, aku udah mulai kayak oke, masih ada orang lagi lah gitu. Bismillah, sambil berdoa, sambil kayak mikir-mikir ngomong apa ya nanti. Terus pas orang kedua naik, langsung tuh kerasa kayak baru sadar kayak ini habis ini gua. Iya beneran ini habis ini gua. Panik. Itu baru bener-bener deg-deg. Iya sih pasti sih. Oh my god. Nah, kan udah stand up. Nah, kalau reaksi orang-orang yang pas waktu Nabila stand up tuh gimana sih kalau menurut Nabila sendiri nih ya? Apakah positif atau kayak kurang gitu atau gimana? Mungkin ada yang belum nonton kan. Kalau menurut Nabila sendiri tuh gimana sih respon dari mereka? Oke, menurut aku sih lumayan positif. Karena standar awalku tuh bakal sunyi diem gitu. Orang ngerespon kayak ngomong halo pada halo, terus orang nanya pada nyengir gitu, kayak udah kayak positif affirmation banget lah buat aku. Dan mungkin orang nggak pada ketawa kayak di acara stand up ketawanya pada kayak gini, cuman orang bisa paham masalah aku, dan saat dengerin cerita aku tuh mereka kayak oh iya gitu. Itu tuh menurut aku udah lega banget sih. Dan lumayan beberapa yang hit, kayak joke-nya nyampe ke orang ketawa. Ada beberapa joke yang aku nggak sengaja nyelipin karena deg-degan, orang juga ngerespon gitu. Jadi seru sih, dan menurut aku jauh lebih baik dari yang diekspektasi gitu. I see. Tapi pas waktu aku nonton juga emang kalau aku sendiri sih ya suka gitu kan, dan aku amazed aja sama Nabila kayak oh my god, ini orang coba belajar stand up 2 hari dan kayak oh my god, kayak pokoknya menurut aku parah sih, Nabila keren banget. Nah, Yudit kalau misalkan ke Jakarta nanti coba aja ikut ke Ketawa Comedy Club, soalnya banyak juga yang orang-orang baru belajar stand up, nulis materi sendiri, terus perform dan resepsinya bagus gitu. Yang penting berani coba aja sih. Bener-bener berani coba ya. Iya. Tapi apa mungkin karena Nabila tampilnya di comedy club juga kan, kayak culture-nya comedy club emang respect gitu nggak sih? Kayak emang kalau ada yang ngejokes pasti kayak mereka nanggepin gitu. Iya nggak? Iya sih. Ya, itu pasti ada faktor itu juga, kayak mereka emang kesana udah siap untuk terhibur gitu. Jadi mereka terbuka juga gitu. Oke. Nah, kalau dari Nabila sendiri nih, kan tadi kan udah sempat share dikit-dikit gitu soal apa yang Nabila pelajarin pas waktu nulis materi. Nah, ada nggak sih yang menurut Nabila tuh kayak core banget gitu pas selama penulisan materi tuh harus ada ini nih gitu? Menurut aku sih yang paling penting kan yang diajarin sama Bang Denny Beler tuh kan setup terus punchline. Jadi setup tuh kayak ngebikin ceritanya, terus punchline tuh kita mematahkan asumsi gitu. Jadi misalkan cerita kalau jalan ke Indomaret, mungkin ekspektasinya mau belanja sesuatu, kita patahin asumsinya, ternyata ke Indomaret cuman buat ngobrol sama kasirnya misalkan gitu. Jadi dari situ tuh aku jadi belajar dan paham kalau sebenarnya sepenting-pentingnya punchline itu justru yang bikin sesuatu hal lucu tuh setupnya. Kayak makanya saat penulisan itu kan Bang Denny bener-bener kasih tahu dari nama saya ini, orang tua saya ini, baru tiba-tiba patah asumsinya sedikit gitu di detik terakhir. Nah, kalau misalkan aku pas ngasih tahu nama aku dan tentang orang tua aku, itu aku kaku atau awkward gitu. Pas nyampe di punchline-nya juga nggak bakal kena gitu. Jadi emang untuk apalagi yang baru mau belajar stand up ya, menurut aku
ditulis aja dulu apa yang mau diomongin, terus lihat kayak oh setupnya udah bener, terus baru nanti pikirin punchline. Jadi jangan mikirin gimana caranya lucu, tapi mikir dulu apa nih yang mau aku omongin. Nanti kalau kita udah tahu, dari situ bisa ngeliat kayak oh bagian sini nih bisa dipatahin gitu. I see. Berarti kalau menurut Nabila sendiri nih, semua orang harusnya bisa stand up dong kalau mau gitu? Bisa, harusnya sih bisa. Masalah apa tuh maunya atau enggak aja sih. Nah kalau buat Nabila sendiri nih, ada nggak sih kayak pesan buat orang-orang nih yang pengen banget stand up tapi kayak takut dibilang nggak lucu, takut dibilang sosokan lu, kayak mulai kayak gitu. Nah dari Nabila sendiri ada nggak kayak pesan gitu buat mereka? Coba aja sih, bodo amat. Nanti juga pas lu perform mereka nggak bakal datang, yang datang orang-orang lain. Apa gunanya kata-kata mereka? Bener. Coba aja dulu. Nanti dari situ juga belajar dari feedbacknya gitu. Emang proses, nggak semua orang tuh bisa langsung lucu. Kayak misalkan aku yang orang ngerti, oh orangnya spontan, receh. Tapi pas stand up comedy, kalau nggak dibantuin sama Kak Rai, sama Bang Dani, sama Bang Radit, mungkin juga aku nggak bakal lucu saat stand up gitu. Jadi emang proses pembelajarannya itu sih yang penting. Dan sekalinya gagal, jadi paham kayak oh mungkin ini kurang relate. Dan kalau ternyata orang ketawa dan ternyata lucu, ya bagus lah. Berarti udah ketemu kayak mau gimana maju ke depannya gitu. Udah ketemu formulanya lah ya. Iya. Nah kalau misalnya menurut Nabila nih, kan masih banyak nih orang-orang yang mikir kayak stand up comedy cuma ngelawak doang kan di depan, itu mah nggak perlu nulis, nggak perlu apa gitu. Kayak Nabila sendiri ada nggak sih kayak hal-hal yang mau disampaikan gitu misalnya ke orang-orang kayak gini, kayak enggak, stand up comedy tuh harus nulis, harus ini, harus apa gitu. Kalau Nabila sendiri ada nggak yang mau disampaikan buat tanggapan buat orang-orang yang masih berpikiran seperti itu? Oke. Mungkin orang mikirnya kayak oh gue di antara tongkrongan gue bisa cerita terus orang pada ketawa gitu, gue coba aja stand up gitu. Tapi masalahnya kan kalau stand up kan kita bukan ngobrol ke tongkrongan kita, tapi ke orang-orang awam. Jadi untuk nulis dulu itu tuh kita bisa jadi kayak ngeliat kayak yang mau kita ceritain tuh apa sih dan nyambung gak ya gitu. Jadi kita jadi evaluasi juga lah kayak siapa yang bakal dengerin dan apakah cara penyampaian kita bakal cocok sama orang-orang yang bakal dengerin ini gitu. Jadi kan stand up tuh nggak cuma tentang ngelucu, tapi ya ngelucu ke orang yang tepat gitu dengan topik yang tepat juga. Jadi itu sih nulis ngebantu itu kayak ngerapiin alur pikir kita juga. Bener. Yang penting tuh relate lah ya kalau misalnya stand up tuh. I see. Relate dan sesuatu hal yang lu sendiri tuh percaya dan merasa harus diluapin gitu. Oke. Biar otentik juga. I see. Nah, kalau misalnya dari videonya Bang Radit nih yang Nabila stand up comedy, kan itu sebenarnya reaksi dari netizen itu banyak yang positif kan. Aku lihat scrolling komennya juga kayak oh my god, kayak bagus banget stand up-nya. Dan kalau dari aku sendiri juga aku suka banget gitu, kayak amazed aja. Nah kalau misalnya ini nih pengalaman pertama kali stand up ini nih, apakah pengalaman ini bakal jadi pengalaman pertama kali stand up yang terakhir atau enggak gitu, mau dilanjut? Aku sih mau ngelanjutin, tapi aku juga kan kemarin masih sibuk sama kuliah, sama magang, jadi untuk nulis skripnya kayak masih belum ada waktu untuk itu. Tapi aku pengen nyoba sih kayak menggunakan apa yang udah aku pelajarin dan ngecoba praktekin sendiri gitu dan nge-stand up lagi ke depannya. Dan aku juga beberapa kali kayak ngobrol sama keluarga atau sama teman-teman gitu, mereka juga kayak coba aja lagi Nap gitu. Dan Bang Radit sendiri juga beberapa kali udah kayak nantang gitu, kapan dong stand up lagi gitu. Jadi pengen sih ke depannya. Karena ya udah dapet ditunggu debutnya. Aku sih nunggu banget ya.
karena kan sayang juga ya udah diajarin gitu, masa nggak dipraktekin. Iya. Dan Nanti pokoknya aku pengen sih untuk stand up lagi sendiri. Kalau enggak ya mungkin nanti kalau misalkan Yudit ke Jakarta deh, Yudit aku ajarin. Gila, excited banget sumpah, mau banget parah. Kan siapa tahu aku bisa stand up juga ya, karena kalau di tongkrongan sih ya aku tuh receh sih, bukan receh not in a good way gitu loh. Recehnya tuh kayak ya gitu tau. Kan siapa tahu kalau aku bisa jadi lucu kan, jadi gue bisa ngelucu nih gitu kan. Kan lumayan, jadi kita Nara bisa aja punya segmen baru gitu. Stand up comedy. Nabila dong ke Bandung dong, jadi gitu. Jadi bisa mulai kan. Aku malu ya, masa aku yang tiba-tiba stand up comedy, kan harus coba Nabila gitu. Main ke Bandung terus stand up di Kita Nara, kan mantep. Aduh, pertukaran pelajar lah ya nanti. Mantap banget. Kalau misalnya Nabila sendiri nih, tadi tuh ada aku penasaran. Oh gini, soal stand up comedy. Stand up comedy tuh apa mulainya harus dari comedy club gitu? Kayak kalau orang mau tampil kan kadang bingung ya, pengen stand up tapi bingung mau tampil di mana nih. Nah itu tuh kalau buat orang-orang yang bingung gitu, mending gimana ya? Apa kayak ke comedy club aja, atau kayak cobain misalnya kalau masih sekolah pas pensi gitu? Itu kalau kata Nabila mending mulainya dari mana sih gitu? Kalau misalkan kayak di Jakarta gitu, Jakarta kan emang ada Ketawa Comedy Club yang punya segmen untuk bebas buat semua orang mencoba materi mereka gitu kan. Jadi kalau kalian di Jakarta coba aja ke Ketawa setiap hari Sabtu gitu. Itu bisa banget. Kalau misalkan kalian di kota masing-masing atau masih belum yakin untuk langsung ke publik yang kayak gitu, coba aja approach kayak komunitas stand up. Kayaknya sekarang udah banyak nggak sih kayak komunitas stand up di kota masing-masing gitu. Siapa tahu mereka ada acara atau mereka mau ngebuka untuk umbut dan lain-lain. Tapi kalau kalian masih di sekolah pengen coba langsung ke pensi dan berani, why not gitu. Gak ada sih panggung spesifik kayak harus mulai dari sini gitu. Kayaknya selama udah berani nyoba, nanti orang juga bakal notice gitu. Nanti kan kayak misalkan aku nyoba di comedy club, kalau misalkan kedepannya aku nyamannya via YouTube aja, atau mau seriusin perform gitu, kan nanti bisa milih gitu. Cuman kayak napaknya doang pertama, yang penting nyoba gitu. Jadi sebenarnya bisa mulai dari mana aja gitu ya, yang penting mau nyoba. I see. Nah sebenarnya udah sih, aku kayak seru banget. Aku sebenarnya kayak pengen masih ngobrol banyak lagi sama Nabila, biar apa ya, karena aku sendiri kepo. Enggak sih, aku nggak pengen stand up, tapi kayak kepo aja gitu sama perjalanannya Nabila gitu. Jadi siapa tahu gara-gara aku diajarin sama Nabila jadi bisa stand up gitu. Ya kan siapa tahu nanti stand up Bandung. Wow. Ternyata wah, openernya jadi Yudit Immanuela. Aduh, malu banget. Thank you banget Nabila udah mau sharing soal stand up comedy dan apapun ya, kayak maksudnya dari magang, dari prosesnya segala macem. Dan aku harap video ini bisa membantu gitu, misalnya orang-orang yang pengen stand up tapi takut atau kayak kepo gitu sama perjalanannya Nabila selama belajar stand up gitu. Dan apa aja sih yang harus orang-orang tahu kalau mau stand up comedy gitu. Thank you banget udah sharing banyak banget, dan aku seneng banget ngobrol sama Nabila karena apa ya, aku sendiri sih dapat banyak hal ya, kayak dari yang aku awam soal stand up comedy, dan aku jadi kayak jadi gini gitu, jadi agak ngerti sedikit lah gitu. Thank you banget. Thank you juga Yudit dan tim Kita Nara udah ngundang. Kayak aku sih seneng-seneng aja sharing-sharing kayak gini, dan kalau misalkan bisa ngebantu Yudit dan yang lain yang pada nonton juga untuk kayak ngasih insights baru atau tips lain, atau dorongan untuk nyoba, bagus lah. Seneng gitu bisa ngebantu. Istilah yang nonton ini aku yakin sih kayak mereka harusnya sih tergerak gitu ya, kayak maksudnya at least termotivasi lah gitu.
Gitu. Thank you banget Nabila udah sharing banyak hal. Nah, jadi guys, segitu aja ya video kali ini. Kalau misalnya kalian masih kepo sama perjalanannya Nabila gitu, kayak gimana sih fullnya gitu, jadi yang lengkapnya, kalian bisa banget nonton videonya Bang Radit. Di situ kayak udah diceritain full dari pertama Nabila nulis materi sampai dia nulis, sampai kalian bisa nonton stand up-nya Nabila di situ. Dan nanti bisa komen juga di bawah gitu kalau kalian pengen nanya-nanya soal stand up nih, siapa tahu kan Nabila baca ya, bisa Nabila bantu jawab juga. Aku baca. Dan gitu sih, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita Nara ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide pertama kali lain, di komen aja. Bener banget, thank you banget Nabila. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you for watching. See you in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.